Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskai Kafatmasari dengan NIM 190311100092 dari kelas Agroteknologi C. Di video ini saya membuatnya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah penyuluhan dan pemberdayaan pertanian. Baik, di video ini saya memposisikan diri sebagai penyuluh pertanian dengan topik atau tema yang saya angkat mengenai komoditas unggulan daerah dan dengan judul penyuluhan yaitu peningkatan komoditas unggulan padi Kabupaten Sidoarjo dengan teknologi budidaya sistem jajar legowo dan penggunaan varietas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi-informasi terhadap komoditas unggulan di daerah tempat tinggal kita, yaitu di Kabupaten Sidoarjo. Perekonomian Indonesia didukung oleh berbagai sektor, salah satunya sektor yang mendukung dan memberikan kontribusi yang cukup besar adalah sektor pertanian. Salah satunya di daerah tempat kita tinggal, yaitu di Kabupaten Sidoarjo, memiliki sektor pertanian yang mendukung. Baik, kita lihat tabel tersebut. Pada tabel tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki 3 komoditas unggulan, yaitu komoditas tanaman pangan, antara lain padi, jagung, dan kedelai. Komoditas pangan terbesar di Kabupaten Sidoarjo adalah padi, baik dari segi luas panen, dari segi produktivitas, dan segi produksi. Sampai saat ini, padi masih menjadi komoditas pangan unggulan di Kabupaten Sidoarjo. Namun, di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa permasalahan yang akan menghambat pertumbuhan sektor pertanian padi di tahun sekarang, baik di tahun-tahun berikutnya. Sehingga petani harus diberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar komoditas padi tetap menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Sidoarjo untuk menyangga kebutuhan pangan di Indonesia dan ekonomi masyarakat Sidoarjo. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain yaitu yang pertama, adanya penyusutan lahan pertanian secara perlahan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di Kabupaten Sidoarjo sendiri banyak lahan pertanian yang telah mengalami alih fungsi lahan. Lahan pertanian di Sidoarjo banyak dialihfungsikan menjadi perumahan ataupun menjadi kawasan industri, sehingga bisa mengakibatkan produksi padi menurun. Permasalahan yang kedua yaitu ketersediaan air di lahan persawahan tidak terlalu berlebihan. Kondisi air di Sidoarjo sudah mulai berkurang dan lebih diprioritaskan untuk air minum, sehingga air untuk lahan persawahan tidak terlalu berlebihan dan hanya sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, adanya organisme pengganggu tanaman seperti burung, tikus, dan keong mas yang mampu mengakibatkan terganggunya aktivitas pertumbuhan dan perkembangan padi sehingga produksi dan produktivitas padi menjadi menurun. Solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan menggunakan inovasi. Salah satunya yang pertama dengan menggunakan varietas unggul baru atau VUB. Yang kedua yaitu dengan menggunakan teknologi budidaya padi dengan sistem jajar legowo. Dua solusi tersebut dikombinasikan untuk meningkatkan hasil pertanian meskipun mengalami penyusutan lahan pertanian, air yang tidak berlebih, dan adanya serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Baik, untuk solusi yang pertama yaitu dengan mengadopsi varietas unggul baru atau VUB untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian
salah satunya dengan menggunakan varietas Inpari 42 Agritan GSR dan Inpari 43 Agritan GSR. Mengapa varietas Inpari 42 dan 43 yang dipilih? Karena yang pertama, menurut hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan, varietas Inpari 42 Agritan GSR dan Inpari 43 Agritan GSR memiliki potensi hasil yang tinggi dan tahan terhadap serangan hama. Alasan yang kedua yaitu karena Inpari 42 memiliki keunggulan yaitu daun benderanya cukup tinggi dan buahnya ada di tengah, sehingga burung tidak bisa makan karena terhalang oleh daun bendera. Di samping itu, produktivitasnya juga tinggi mengalahkan varietas lain. Untuk alasan yang ketiga yaitu karena varietas Inpari 42 dan 43 yang dilepas oleh Balitbangtan pada tahun 2016 memiliki potensi hasil yang tinggi, baik dalam kondisi lahan dengan kekurangan air. Dari beberapa keunggulan varietas tersebut sangat cocok untuk dijadikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Teknologi budidaya padi sistem jajar legowo ini memiliki pengertian yaitu jajar legowo adalah cara tanam padi sawah yang memiliki beberapa barisan tanam kemudian diselingi oleh satu barisan kosong, di mana jarak tanam pada barisan pinggir setengah kali jarak tanam pada baris tengah. Penggunaan teknologi budidaya tanaman padi dengan jajar legowo juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu satu, tanaman berada pada bagian pinggir sehingga mendapatkan sinar matahari yang optimal yang menyebabkan produktivitas tinggi, memudahkan dalam pengendalian gulma dan hama penyakit, penggunaan pupuk lebih efektif, dan adanya ruang kosong untuk pengaturan saluran air. Yang kedua, tanaman akan memperoleh ruang tumbuh yang seimbang. Dalam jarak tanam pada sistem tanam jajar legowo ini berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Penggunaan jarak tanam yang tepat dapat memberikan tanaman untuk tumbuh baik tanpa mengalami persaingan dalam hal mengambil air, unsur-unsur hara, dan cahaya matahari. Jarak tanam yang tepat dalam pemanfaatan cahaya matahari secara optimal untuk proses fotosintesis sehingga tanaman akan memperoleh ruang tumbuh yang seimbang. Lalu yang ketiga, sistem tanaman berbaris ini memberikan kemudahan petani dalam pengelolaan usaha taninya seperti pemupukan susulan, penyiangan, pelaksanaan pengendalian gulma dan hama penyakit, salah satunya dengan kegiatan penyemprotan. Yang keempat, yaitu meningkatkan jumlah tanaman pada kedua bagian pinggir untuk setiap set legowo. Lalu yang kelima, sistem tanaman berbaris ini juga berpeluang bagi pengembangan sistem produksi padi ikan atau mina padi dan juga parlebe atau kombinasi padi ikan dan bebek. Lalu yang terakhir, dengan meningkatkan produktivitas padi hingga mencapai 10-15%. Sistem penanaman padi dengan jajar legowo ini memiliki prinsip tanam, yaitu dengan jarak tanam 25 x 25 cm antar rumpun dalam baris, 12,5 cm jarak dalam baris, dan 50 cm sebagai jarak antar barisan atau lorong, sehingga ditulis 25 dikali 12,5 dikali 50 cm. Dari prinsip tanam yang tadi telah dipaparkan atau dijelaskan Bapak Ibu, didapatkan beberapa tipe-tipe dari sistem tanam jajar legowo ini. Untuk tipe yang pertama yaitu tipe 2:1, dan ini merupakan gambar dari tipe 2:1.
Dan tipe 2:1 ini merupakan cara tanam yang memiliki 2 barisan, kemudian diselingi oleh 1 barisan kosong, di mana pada setiap baris pinggir mempunyai jarak tanam setengah kali jarak tanam antar barisan. Lalu di slide ini terdapat gambar tipe jajar legowo 4:1 dengan tipe 1. Tipe ini merupakan pola tanam legowo dengan keseluruhan baris mendapat tanaman sisipan. Pola ini cocok diterapkan pada kondisi lahan yang kurang subur. Lalu tipe yang terakhir yaitu 4:1 dengan tipe 2. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa tipe ini merupakan pola tanam dengan hanya memberikan tambahan tanaman sisipan pada kedua barisan tanaman pinggir. Baik Bapak Ibu, dengan 2 inovasi pertanian tadi yang telah dipaparkan, yaitu menggunakan varietas unggul baru atau VUB dan pengadopsian sistem penanaman padi menggunakan sistem budidaya jajar legowo, sangat mendukung peningkatan komoditas padi di Sidoarjo meskipun telah diterjang permasalahan-permasalahan seperti yang ada. Karena jika dengan penerapan teknologi seperti pemupukan yang berimbang, terus menggunakan sistem penanaman padi dengan teknologi budidaya jajar legowo dan penggunaan varietas unggul, produktivitas padi bisa mencapai 11-12 ton per hektar GKP. Sekian informasi mengenai penyuluhan pertanian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.